warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mimbar Unima, selamat sore. Senang sekali saya Pina Sipina Hayu akan mengajak kalian semua untuk bersilaturahmi di salah satu tokoh muda inspiratif di Magelang. Nah, jika kalian pengen tahu siapa beliau dan apa aja kira-kira yang bisa kita kulik dari cerita beliau, langsung aja yuk kita ikuti. Yuk kita berangkat. Nah, sahabat Mimbar Unima, tokoh muda inspiratif yang akan kita kunjungi kali ini merupakan salah satu alumni dari Unima, sekaligus pernah menjadi aktivis IMM pada zamannya. Nah, ingin tahu cerita selengkapnya? Terus ikuti perjalanan kami di Senja Ramadan. Nah, sahabat Mimbar Unima, kita sudah sampai di kediaman beliau. Oleh karena itu, yuk langsung kita masuk saja. Monggo, selamat datang. Waalaikumsalam. Monggo, selamat datang di Sudirman. Monggo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya Bapaknya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi di rumah salah satu tokoh inspiratif kita yang kebetulan juga salah satu alumni dari Unima sekaligus aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah Bapak, mungkin setelah kami masuk di rumah Bapak ini terlihat sangat asri ya, dan sudah terlihat beberapa ornamen di rumah beliau ini sangat lengkap dan ada beberapa pajangan foto yang cukup unik nih kalau dari pandangan mata melihat ya, karena nggak biasanya di rumah-rumah seperti biasa ada pajangan foto-foto seperti ini. Seperti yang terlihat jelas ada foto Bapak, bisa dikenalkan nanti ya. Nah mungkin sebelum kita Bapak bercerita atau mungkin kita bisa berinteraksi nanti, boleh kami melihat ruang-ruangan yang ada di rumah Bapaknya? Monggo, silahkan. Rumah ini kita beri nama Sudirman 1 karena kebetulan di depan ini Jalan Sudirman nomor 1, dan rumah ini adalah rumah rakyat. Jadi semua warga Magelang yang ingin menyampaikan aspirasi bisa datang ke sini selain di kantor, karena di sini bisa lebih santai sambil ngopi-ngopi. Oke, baik Bapak. Lanjut. Dan kemudian di rumah ini foto-foto yang kita tampilkan adalah mentor-mentor atau senior-senior yang menginspirasi kaum-kaum muda seperti saya sendiri dan beberapa adik-adik. Ini salah satu DPR RI di Dapil 6, Saudara Prastio Hadi atau kita akrab panggil Mas Pras. Kemudian di ruang ini ruang paling favorit ini. Jadi banyak tamu-tamu atau teman-teman yang kemudian paling favorit di sini bisa sambil santai-santai, dan di sini juga ada ornamen foto beliau Pak Prabowo yang gagah berani menunggang kuda. Kemudian
Masih ada lagi foto-foto. Oh, di sini juga masih ada foto ya? Masih ada. Ini foto-foto beliau, pimpinan kami Pak Prabowo Subianto. Ini semasa masih muda begitu ya? Selama semasa masih muda, Ya. masih banyak lagi. Kemudian semua foto di sini, semua foto beliau Pak Prabowo dan tokoh-tokoh muda yang menginspirasi kami. Foto kami tidak ada. Iya, iya. Jadi tadi saya melihat di sini memang rata-rata didominasi dengan foto Bapak Prabowo ya. Dari mulai ruang tamu depan tadi, kemudian ada ruang apa itu tadi Pak? Ini untuk ruang santai. Ruang santai ya. Ruang Dan di santai, sini ada ruang keluarga juga masih dipajang atau masih bersama dengan foto Bapak Prabowo Subianto. Monggo di luar ini juga ada pendopo atau pendopo aspirasi yang kemudian tempat ini bisa menampung banyak orang untuk banyak diskusi, baik itu kegiatan sosial, bahkan kemarin kita juga ada pelatihan boga, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Oke, banyak macam ya Pak ya. Mungkin boleh kita lihat ya? Silahkan, monggo. Jadi tempat ini kalau kemudian ada pertemuan, kita setting yang sedemikian rupa sehingga bisa menampung 50 sampai 100. Wow. Kalau tidak sedang PPKM ya bisa sampai 100 lebih ya Pak ya. Oke, jadi untuk pendopo ini sendiri bisa digunakan untuk beberapa kegiatan ya, tidak hanya untuk keluarga saja tapi juga untuk masyarakat terbuka. Begitu, baik untuk kegiatan pelatihan maupun bersosial masyarakat, begitu nih Bapak? Iya, bahkan kami juga kemudian menyampaikan ke masyarakat seputar kalau ada hajat-hajat seperti mantenan, sunatan dan lain sebagainya akan tetapi tidak punya tempat, silahkan pendopo ini bisa dipakai secara ya, Pak, free. Oke, baik sahabat Senja Ramadan, ternyata di sini juga boleh ya digunakan oleh masyarakat umum, tidak hanya untuk kegiatan tertentu saja, tapi tadi disampaikan bahwa kegiatan hajatan juga boleh kalau misal memang membutuhkan. Tetap mungkin besok saya juga boleh ya Pak memakai ya Pak ya. Terutama teman-teman gerakan di Magelang, aktivis-aktivis silahkan. Kalau mau berdiskusi di tempat ini kita fasilitasi minimal apa yang kemudian harus kita kritisi di Kabupaten Magelang begitu. Oke, mungkin boleh melihat di sisi yang lainnya ya. Nah, di sini ternyata memang sangat asri sekali ya, sahabat Mimbar Unima. Jadi walaupun kita berada di samping jalan raya, tapi suasana sejuk tetap kita dapatkan ya. Jadi untuk berdiskusi, berdialog itu sangat nyaman sekali karena dengan nuansa dan ornamen yang masih masih asri. Ya, masih asri juga dengan kayu-kayu jati di sini. Jadi sangat nyaman sekali untuk berdiskusi dan berdialog. Samping ini kita desain sedemikian rupa biar asri, yang tujuannya adalah bagaimana kita nyaman untuk membahas kondisi kekinian, baik itu kabupaten, provinsi atau bertaraf nasional ya Pak ya. Oke. Di sini cukup luas ya Pak ya untuk wilayah di rumah Bapak ini. Ada berapa hektar ini Pak kira-kira? Luas tanah 2.775. Wow. Terus cukup kemudian luas, di belakang kita ada satu gudang. Ya. Semua amunisi kita, baik itu alat peraga, kemudian banyak ada biskuit. Nanti ada biskuit yang kita bagikan ke balita. Kemudian di situ ada sarung, ada buku, ada macam-macam ada di belakang sini. Oke, mungkin langsung aja ya kita bisa melihat di gudang ini. Biskuit ini tiap triwulan kita dikirim dari Jakarta kurang lebih 1 kontainer. Bisa mencapai 1 kontainer? Iya, ini penuh ini. Wow. Sini penuh. Kemudian giat kita membagikan di Posyandu, kemudian karena angka-angka stunting di Kabupaten Magelang cukup tinggi, ya, maka kita berupaya dengan
Jadi kebetulan karena ini sudah dibagikan, jadi biasanya tuh di gudang ini full barang-barang ya Pak, ya mulai dari makanan, ada sarung juga tadi disebutkan. Tapi kebetulan karena sudah dibagikan di masyarakat setempat, jadi memang untuk ruangan ini belum terisi kembali. Nah mungkin besok akan terisi kembali ya Pak. Pasca Lebaran. Oke. Siap. Enggak, silahkan. Di halaman belakang ini juga masih ada space ya Pak ya ini ya. Ada ruang kosong, mungkin biasanya dipakai untuk apa ini Pak? Ruang belakang ini biasanya kita pakai untuk apa? Obrol-obrolan santai yang kemudian bisa menampung banyak orang. Bisa kita sambil bakar-bakar, bisa sambil sate-sate. Yang pasti tetap menjaga apa ya, kebersamaannya itu ya Pak ya. Kebersamaan, iya. Oke, di sini juga terlihat ada garasi di sini dengan 2 mobil yang sudah terparkir, dan saya lihat ada yang unik nih ya kayaknya Bapak ya. Ada 2 mobil dengan plat yang cukup unik, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi dulu ketika saya ikut pendidikan, saya sempat foto di 2 mobilnya beliau, Pak Prabowo, dan waktu itu saya berjanji pada diri saya sendiri suatu saat saya kepingin gitu. Oh, begitu. Filosofinya adalah AA di mana saya dilahirkan di Magelang. Kemudian 17 ini tanggal lahirnya beliau, Pak Prabowo. Dan GMD itu diklat kami atau kesatuan, kalau bahasa di militer kesatuannya itu adalah GMD atau Gerindra Masa Depan. Jadi istilahnya saya lahir di Magelang, kemudian Pak Prabowo lahir dan Pak Prabowo melahirkan GMD di seluruh Nusantara. Iya, gitu. kalau yang di mobil putih ini, Jeep yang sudah terlihat jadul tapi masih terlihat sangat bagus ya Pak ya, terawat juga. Bisa diceritakan Bapak? Sama, jadi plat mobil Pak Prabowo itu B17 GRD. Karena saya di Magelang, saya sebagai penyemangat istilahnya, penyemangat gitu. Oke. Cukup ya, mungkin bisa kita langsung masuk saja ke rumah Bapaknya. Monggo. Nah, baik sahabat Mimbar Unimas, setelah tadi kita berkeliling di kediaman beliau, sekarang kita akan bertanya-tanya dengan tokoh muda inspiratif kita pada episode kali ini, yakni Bapak Agus Sugiono SH. Nah, mungkin karena tadi sudah berkeliling, jadi kita sudah lumayan mengetahui beberapa sudut kediaman beliau, termasuk di sini ya, bisa kita dapati dan kita lihat ada beberapa pajangan foto yang masih sama, didominasi dengan foto beliau Bapak Prabowo Subianto yang menjadi tokoh yang menginspirasi Bapak Sugiono ini. Nah, tapi dari tadi saya mengambilnya Bapak Sugiono terus ya, tapi padahal beliau ini masih muda. Mungkin lebih enaknya kita panggil Mas aja ya. Siap. Mas Gio. Mas Agus terserah. Mas Agus terserah ya. Oke. Baik, Mas Agus nih. Kita mau tanya-tanya. Dulu alumni Unima, betul ya? Ya, selamat sore. Terima kasih rekan-rekan bersedia datang ke GUP Pergerakan. Saya masuk di Unima itu tahun 2011. Kemudian selesai di tahun 2015. Biasa. Oke, masuk di tahun 2011, lolos di tahun 2015 ya. Termasuk sesuai dengan jangka waktu ya, tidak mundur-mundur. Ya, ada mundurnya lah ya. Ada mundurnya sedikit, tapi karena memang beliau juga aktivis ya. Selain beliau itu dulu di Fakultas Hukum ya, Mas Agus ya. Di Fakultas Hukum, kemudian selain beliau berkuliah, beliau juga aktivis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, betul ya? Ya. Oke, dulu pernah bergabung di mana, Mas? Jadi begini, awal saya bergabung di IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu saya terinspirasi dari background pendidikan saya sebelumnya, yaitu saya berpendidikan di STM,
Oh, Jadi begitu. STM itu ada kebiasaan atau tradisi yang kurang baik. Anak-anak muda itu Ya, biasa ya, Mas, biasa ya? seperti Oke. itu. Kemudian waktu ospek saya melihat ada satu kesamaan Ya. yang hampir mirip di tempat-tempat saya STM itu. Kemudian saya agak tertarik. Oh, Ternyata itu adalah gerakan mahasiswa. Nah, Iya. saya menyatakan di situ saya tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar, dan itu alhamdulillah ya, Mas syukuri. Alhamdulillah. Biasanya kalau tersesat itu kita kecewa, tapi ini bersyukur ya bisa bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau dulu waktu di IMM itu pernah menjabat sebagai apa, Mas Agus? Enggak. Jadi di IMM sendiri saya bukan agak beda, tapi di IMM saya lebih fokus di berjuta kali turun aksi. Oh, pergerakan Bagiku ya. satu langkah pasti. Wes, Artinya oke, demo oke. dan demo. Oke, menyuarakan suara mahasiswa dan menyuarakan suara masyarakat gitu ya. Iya. Mas, ya? Oke, berikutnya mungkin setelah kita tahu beliau pernah bergabung alumni di Unima dan juga menjadi aktivis di MM, sekarang beliau ini adalah menjabat di mana, Bapak? Di tahun 2019 saya diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Magelang, terutama di Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Pakis, Candimulyo, Sawangan, dan Tegalrejo untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang, dan saya diberi amanah oleh senior dan pimpinan untuk menjabat sebagai ketua fraksi DPRD Kabupaten Magelang dari fraksi Gerindra. Ya, berarti beliau ini sekarang selain bermasyarakat tapi juga menjabat atau mendapatkan amanah sebagai ketua fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang. Begitu ya, Pak. Nah, tapi apakah dulu memang tertarik untuk bergabung atau berkecimpung di dunia politik? Atau seperti apa nih, Mas? Jadi menarik ini. Sebelum saya terjun ke politik, yang awalnya tadi saya katakan tersesat di jalan yang benar itu, sebelumnya saya tidak punya arah, saya tidak punya gagasan mau kemana atau seperti apa. Kemudian saya gabung dengan pergerakan ini, kemudian kita demo di kantor wali kota, bahkan di kantor DPRD, dan suatu ketika ini ada cerita yang unik ini di kantor DPRD. Saya kedapatan ada foto waktu mendemo kantor DPRD yang sekarang saya tempati. Ini. Kemudian saya ditanya, Mas, kalau dulu jenengan itu senengannya demo, kok kemudian hari ini di demo itu bagaimana? Gitu. Saya jawab, ini hukum karma. Gitu. Begitu. Iya. Dan itulah yang kemudian saya harus terjun ke kancah politik dikarenakan mohon maaf, saya harus menyampaikan ini ke teman-teman sekalian bahwa kalau kita ingin memasukkan bola ke gawang, artinya sepak bola, ya kita harus jadi pemain. Kalau kita jadi supporter, ya sehebat apapun kita berteriak, menyemangati, itu tidak akan merubah suasana atau hasil. Maka dari situlah saya harus masuk ke dalamnya, itu berpolitik praktis. Oke, baik. Gitu. Berarti selain memang beliau ini juga memiliki potensi, tapi juga dari takdir yang Allah tentukan memang harus berkecimpung di dunia politik, walaupun dulu juga sempat bersuara, menyuarakan aspirasi mahasiswa dan juga masyarakat waktu beliau belum menjabat sekarang ini. Nah, tapi kira-kira bagaimana kalau pandangan Mas Agus sendiri tentang stigma di dunia perpolitikan ini yang mungkin dalam tanda kutip banyak gerakan-gerakan yang mengkotor dan lain sebagainya, itu seperti apa, Mas Agus? Nah, itu menarik. Jadi dulu ada istilah politik itu kotor, politik itu tidak baik, politik itu jangan masuk di sana gitu. Jadi jika anak-anak yang baik, pemuda-pemuda yang baik tidak mau mengisi di politik, ya jangan salahkan kalau kemudian orang-orang yang tidak baik yang akan mengisi di situ. Ya. Politik buat saya adalah alat. Politik buat saya adalah seperti pisau atau senapan atau apapun itu, bergantung siapa yang memegang. Kalau kemudian
pisau ataupun senapan ataupun alat-alat lain yang memegang orang baik, itu pasti akan dilakukan untuk hal-hal kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, kalau kemudian yang memegang orang-orang yang kurang baik, ya akan dibawa ke hal-hal yang tidak baik. Oke, jadi untuk dunia politik sendiri itu seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, itu tergantung siapa yang memegang dan siapa yang menjalankan ya. Jika dilandasi dengan dasar-dasar yang baik dan keimanan yang kokoh, tentu itu akan menjadi hal kebaikan untuk masyarakat dan kita semua. Oke Mas Gio, pertanyaan selanjutnya tentang dunia perpolitikan yang sudah dilalui oleh Mas Agus ini. Kira-kira suka duka Mas Gio selama berkecimpung di dunia politik itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum nanti saya menyampaikan atau bercerita tentang suka duka, saya ingin bercerita kepada kaum muda di Magelang khususnya, bahwa sebelum saya terjun ke dunia politik, itu ada tahapan-tahapan atau dinamika hidup yang saya lewati. Yang pertama, saya tidak ada cita-cita ataupun istilahnya maju nyalek waktu itu nggak ada. Saya setelah lepas lulus dari STM, saya mendaftarkan diri di tentara. Saya sudah ikut tes ke-13 kali sampai akhir. Pernah ya berarti? Pernah. Ya? Saya mengikuti tes sampai akhir dan alhamdulillah gagal. Belum jalannya begitu. Kemudian tidak menyerah sampai di situ, saya mendaftarkan diri lagi di Kabluk Ngalian Polri atau polisi. Saya tes ke-12 kali. Kemudian di ke-12 kali itu ada pengumuman nama-nama yang saya sebut silahkan baris di sebelah kanan, nama-nama yang tidak saya sebut silahkan baris di sebelah kiri. Selamat untuk barisan yang sebelah kanan, wah kita kan di kanan itu. Selamat, Anda bisa pulang. Artinya gagal lagi. Gagal lagi. Kemudian tidak menyerah sampai di situ, saya mendaftarkan diri di Basarnas di Ngalian. Waktu itu Semarang, tes 8 kali, jam 3 pagi nama saya sudah muncul dan jam 6 pagi lagi-lagi nama saya hilang. Gagal. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa semester 6-7, saya sudah mendaftarkan diri nyalek. Jadi tahun 2014. Masih mahasiswa itu berarti ya Mas ya? Masih semester 6. Semester 6 saya sudah mencalonkan diri di dapil yang sama di Magelang, dapat suara ribuan. Alhamdulillah, tapi belum berhasil. Kemudian 2019 saya diberi amanah, saya bergabung di Jakarta, saya diberi amanah oleh pimpinan. Artinya bahwa pemuda ini akrab dengan kegagalan. Pemuda ini jangan takut dengan gagal. Gagal itu adalah mitranya anak-anak muda. PR-nya adalah setelah gagal itu, apakah kita akan menyerah dengan keadaan atau kita akan bangkit untuk kemudian mengejar cita-cita itu. Nah, kemudian suka dukanya di politik, sebetulnya kalau berbicara keluarga, saya ingin menginspirasi teman-teman. Bapak saya hanya lulus kelas 6 SD dan ibu saya itu hanya lulus kelas 5 SD. Kelas 5 lulus nggak itu? Nggak lulus. Nggak lulus ya, berarti artinya orang tua saya yang ibu itu tidak lulus SD. Artinya bahwa kita anak-anak muda tidak boleh takut, tidak boleh kecil hati. Kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa, tapi kita bisa memilih ke depan kita akan jadi apa. Artinya di dunia politik waktu itu suka dukanya selalu saya dikecengi istilahnya. Apa di dunia politik? Terlebih di semester 6, teman-teman dan lain sebagainya nyalek. Karena konotasi nyalek ini waktu itu masih begitu ini, tapi saya akan membuktikan hal-hal yang kemudian seperti itu pemuda bisa membuktikan. Suka dukanya seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita bisa
di sini untuk kemudian mengemban amanat rakyat. Oke, Gitu. ya, karena dari cerita perjalanan Mas Agus ini memang ternyata dari dulu belum ada keinginan ya atau cita-cita untuk bergabung di dunia politik berarti ya Mas Agus ya? Belum ada, belum Oke. ada. Jadi seiring perjalanannya waktu tergugah dengan sendirinya begitu? Tergugah dengan sendirinya. Dikarenakan waktu itu saya terilhami ketika demo, saya berteriak-teriak di depan salah satu gedung. Saya berpikir, saya teriak di sini sekencang ini, apakah yang di depan itu dengar? Ya. Dan yang ada di dalam itu siapa? Oh, pejabat-pejabat. Saya harus ada di dalamnya itu, biar bisa menentukan dari kursi dalam itu, tidak hanya berteriak dari luar. Oke, baik. Sangat menginspirasi sekali ya, sahabat Mimbar Unima. Jadi dari cerita beliau itu mungkin Mas Agus juga bisa memberikan semangat atau memugah semangat para kaum muda ini untuk tidak takut bergabung di dunia politik, Mas Agus. Karena seperti saya sendiri ya, termasuknya mendengar kata politik itu masih mendengarnya masih terlalu awam ya, dan banyak juga anak muda yang malas untuk berkecimpung di dunia perpolitikan yang bahkan tidak semua itu kan kotor ya, seperti yang disampaikan Mas Agus itu tadi. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat muda di sana. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara sejarah dari tahun 1908, 1928, Sumpah Pemuda, 1945, 1965, bahkan 1998, itu semua dimotori kaum-kaum muda, kaum-kaum terpelajar. Artinya apa? Artinya bahwa pemuda-pemuda ini menjadi penentu. Nah, alangkah sayangnya kalau kemudian pendiri-pendiri bangsa ini, para senior-senior bangsa ini yang sudah menoreh tinta emas itu, kemudian kita tidak melanjutkan. Melanjutkan bisa lewat media pendidikan, media yang lain. Akan tetapi bangsa kita sekarang kita tahu bahwa jalur politik itulah yang kemudian akan menentukan. Dari sisi mana? Dari sisi budgeting, anggaran. Yang menganggarkan bersama-sama bupati, di provinsi dengan gubernur, di Jakarta atau di pusat dengan presiden. Dari sisi pembuat peraturan atau regulasi. Jadi yang terakhir tugas Dewan salah satunya adalah pengawasan. Artinya kalau kita ingin menentukan dengan cara bagaimana budgetingnya, bagaimana regulasinya, bagaimana kita harus mengawasi hal-hal yang dirasa kurang pas, ya kita harus masuk di politik. Seperti tadi, jika kau mau merubah nasib suatu kaum, ya kamu harus masuk di dalamnya. Kalau kamu merasa bahwa Magelang ini atau bangsa ini tidak baik-baik saja, ya jangan berdiam diri, harus masuk. Masuk di mana? Salah satu di dunia politik. Karena politik dengan hukum itu kan dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Mungkin pertanyaan selanjutnya setelah perjalanan Mas Agus ini dan posisi sekarang ini, mungkin ada beberapa capaian atau mungkin tujuan ke depan yang ingin dicapai Mas Agus nggak? Mungkin jadi bupati atau mungkin bahkan gubernur dan sebagainya? Pemuda itu jangan takut bermimpi. Walaupun pada dasarnya atau kemudian kalau kemudian kita menyampaikan mimpi itu terkadang ditertawakan. Itu hal wajar dan lumrah. Pada prinsipnya saya akan menjalankan tugas saya ini sampai 2024 dengan sebaik-baiknya, dan kalau kemudian nanti ada arahan pimpinan ataupun dari masyarakat, pada prinsipnya pemuda itu harus siap. Seorang pemimpin harus membawa panji-panji. Nah, panji-panji itulah yang kemudian ya harus kita bawa, ya harus kita berani enggak. Kalau ditanya berani enggak, itu pemuda tidak pernah berkata tidak berani. Jadi berani selalu ya. Berani. Asalkan memang jalannya dan siap, pasti akan maju, begitu ya Mas Agus ya. Nah, setelah Mas Agus ini menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra ya, mungkin ada planning atau target ke depan yang akan Mas Agus raih dan capai lagi, kira-kira apa tuh Mas? Dalam hati saya selalu bergumam apa yang kemudian dititipkan beliau Pak Prabowo kepada saya. Cintailah rakyatmu, berjuanglah apa saja yang kau mampu, agar wong cilik bisa gemuyu.
Oke. Kenapa demikian? Harus ada penekanan wong cilik. Karena kalau orang gede, orang kaya itu dibiarkan sudah tertawa sendiri. Tapi orang kecil itu harus ada pihak ketiga, ada yang menjembatani. Artinya target-target di sini adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak. Gitu aja. Gitu. Oke, jadi dasar beliau dan tujuan beliau itu tetap untuk masyarakat ya, bahwasanya beliau harus bermanfaat. Dan seperti yang ada di kediaman beliau ini tadi juga menyampaikan bahwa kediaman beliau ini terbuka untuk umum, terbuka untuk masyarakat, baik siapapun itu yang mau memanfaatkan, mau menggunakan, diperbolehkan. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan dan tema kita di bulan Ramadan ini, apalagi sekarang kita berada di senja Ramadan Unima, kira-kira bagaimana nih perjalanan Ramadan selama kurang lebih sudah seminggu lebih ya, Mas Agus ya, dalam melaksanakan kegiatan beribadah dan tentu di tengah-tengah kesibukan Mas Agus ini. Baik, jadi Ramadan ini saya maknai sebagai recas, mengecas ulang. Karena selama 1 tahun lebih kita disibukkan dengan rutinitas. Dengan adanya Ramadan, kita waktunya banyak digunakan untuk hal-hal yang lebih baik lagi, untuk kemudian merecas apa yang kemudian menjadi harapan kita. Kalau kemudian kita sudah agak bergeser dari cita-cita ini kembali ke realnya lagi. Oke, berarti meningkatkan keimanan ya. Jadi karena biasanya sudah sibuk dengan kegiatan sehari-hari, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya, kita di bulan Ramadan ini diperkuat dengan penguatan keimanan dan meluruskan jalan kita kembali begitu ya. Nah, karena masih berkaitan dengan kegiatan atau tema di senja Ramadan ini, yaitu bersama tokoh muda inspiratif, mungkin ada pesan dan kesan untuk seluruh para muda-mudi yang menyaksikan episode kali ini, Mas? Baik, terima kasih. Saya selalu menyampaikan di beberapa kegiatan, bahkan di semua kegiatan saya menyampaikan, jika pemuda baik berdiam diri, maka jangan salahkan kalau pemuda yang tidak baik yang memimpin. Jangan jadi pemuda yang kemudian hanya bisa menyalahkan. Ya, anak-anak muda harus terjun, harus terlibat langsung untuk menentukan mau seperti apa bangsa kita ke depan. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Agus atas waktu dan kesempatannya. Jadi kami bisa berkeliling-keliling di kediaman Mas Agus ini dan cukup banyak bercerita tentang perjalanan beliau mulai dari berkuliah dulu masih di Unima sampai dengan menjadi aktivis dan sampai sekarang sudah menjabat di Ketua Fraksi Gerindra dan tentu harapan kami juga Mas Agus bisa tetap berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat terkhusus di Kota Magelang ini. Terima kasih banyak. Mohon undur diri. Saya Pinasi Pinahayu. Terima kasih banyak ya Mas Agus. Terima kasih. Oke, baik sahabat Mimbar Unima, setelah kita berkeliling dan bercerita dengan tokoh muda inspiratif kita pada sore hari ini, terima kasih banyak atas kesempatan dan juga masih stay untuk mendengarkan dan bercerita di tokoh inspiratif Senja Ramadan. Terima kasih, dari saya Pinasi Pinahayu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.